Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, mengukuhkan sejumlah pengurus PKK Remaja Kelurahan Watang, Bacu Kiki. Haja Erna berharap para remaja ini dapat menjadi corong dalam mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat luas. Puluhan pengurus PKK Remaja Kelurahan Watang, Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki, baru-baru ini telah dikukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Haja Erna Rashid Taufan mengajak para kader PKK remaja untuk menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi di tengah masyarakat. TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang hadir sampai di lingkungan keluarga diharapkan mampu berperan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui penerapan hidup bersih dan sehat. Para kader PKK remaja juga diharapkan dapat mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas, termasuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi. Hal seperti ini karena terlalu banyak terdapat, ya kita wajib sebagai ujung tombak pemerintah untuk menyampaikan secara bijak apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat hoax kita luruskan. Terutama sekarang ini masih berlangsung vaksinasi. Vaksinasi ini tidak semua masyarakat mengerti. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu 18 September 2021 kita bergabung mengikuti suatu kegiatan yakni pelantikan remaja PKK Kelurahan Watang Bacu Kiki oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Alhamdulillah beliau sangat respon dan mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kelurahan Kecamatan, kepada Kecamatan atas inovasi yang dilaksanakan oleh PKK Kelurahan Watang Bacu Kiki sehingga membentuk remaja PKK di Kelurahan Watang Bacu Kiki. Dengan harapan tentunya PKK ini sebagai ujung tombak nantinya di tengah-tengah masyarakat di mana ada pembinaan kepada keluarga, kerabat dan tetangga-tetangganya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare menggelar pelatihan peningkatan kapasitas koperasi serta usaha kecil dan menengah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mendorong peningkatan kapasitas penguatan pengurus koperasi dan para pelaku usaha. Pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare menggelar pelatihan peningkatan kapasitas koperasi serta usaha kecil dan menengah atau PK2 UKM yang dilaksanakan di Hotel Kenari pada Senin 20 September 2021 kemarin. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hingga 23 September 2021 mendatang dibuka Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Kesempatan ini juga saya mengajak seluruh peserta untuk senantiasa memanjatkan. Selain pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Abdul Latif SEMM juga hadir sebagai pemateri pada pelatihan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Haji Abdul Malik Faisal SHMH. Dan insya Allah setelah acara ini selesai, saya berharap ada sesuatu yang betul-betul berkesan di benak kita. Ada sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan kita. Ada sesuatu yang menambah wawasan kita. Kalau itu tidak terjadi, sia-sia kita hari di sini. Kalau itu tidak ada yang kita dapatkan yang sampaikan tadi, Bapak sangat rugi karena hari ini kita masih di era pandemi COVID-19. Bapak semua ini berisiko untuk tertular virus. Kemudian Bapak ini betul-betul besar resikonya datang sini. Kemudian kalau tidak menambah wawasan, tidak ada sesuatu yang luar biasa kita dapat, sangat rugi. Dan saya juga rugi hari di sini kalau tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Arwah Rahman MSI dalam laporannya mengatakan,
Tujuan pelatihan ini adalah untuk mendorong peningkatan kapasitas penguatan pengurus koperasi dan para pelaku usaha sehingga koperasi dan pelaku UKM dapat tumbuh, berkembang dan maju secara mandiri, kuat berdaya saing, dan dapat dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan dan pengurus koperasi dan para pelaku usaha sehingga koperasi dan UKM dapat tumbuh, berkembang dan maju secara mandiri, kuat dan berdaya saing dan dapat dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna meningkatkan dan menguatkan layanan pemberdayaan perempuan, DP 3A Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pendampingan model sinergi pelayanan lintas lembaga di 3 daerah, salah satunya Kota Parepare. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pendampingan pengembangan model sinergi pelayanan pemberdayaan perempuan lintas lembaga di Hotel Kenari, Kota Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut bertujuan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah, serta peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten kota. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan yang ditemui baru-baru ini menjelaskan, sementara ini pihaknya memfokuskan penguatan pendampingan model sinergi pelayanan pemberdayaan perempuan lintas lembaga di 3 kabupaten kota, yakni Kota Parepare, Palopo, dan Luwu. Karena besok mereka sudah mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, artinya dia sudah menyusun pengurusnya. Kan selama ini Puspaga yang aktif, sekarang kita mengaktifkan Puspa. Jadi insya Allah besok kami sudah dapat data pengurus untuk pengurus dari para Puspa. Itu yang makanya itu yang kita dapat support dari Kabid kesetaraan gender Bu Ambar, itu yang memberi kita support sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Dari untuk hari ini 2021, terus untuk untuk Kabupaten Luwu kita pakai tanggal 28 29, untuk Kota Parepare Palopo kita pakai tanggal 5-6 Oktober. Gitu. Adapun peserta dari kegiatan ini yang berjumlah 20 orang berasal dari kelompok sasaran kegiatan lembaga, rasi masyarakat bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi politik dan hukum, serta organisasi keagamaan, diutamakan anggota Forum Puspa Kabupaten Kota. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 disepakati bersama dan ditandatangani oleh pemerintah kota dengan DPRD Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengikuti rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim membacakan sambutan tertulis Wali Kota, Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan sejumlah hasil pembahasan rancangan KUA PPAS perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersama. Di antaranya pada sisi pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Terlebih dahulu izinkanlah saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada sisi pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang direncanakan pada KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 menjadi sebesar 976 miliar, ulangi 976,18 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 50,39 miliar rupiah lebih atau 5,44% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021.
Kedua, untuk anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang direncanakan dalam KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 ini adalah sebesar 1 triliun rupiah lebih atau bertambah sebesar 57,58 miliar rupiah lebih atau sebesar 6,05% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021. Dan ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan adalah 41,18 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 7,18 miliar rupiah lebih atau 21,14% dibandingkan anggaran pokok tahun anggaran 2021. Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 8,01 miliar rupiah lebih atau tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim juga menekankan kepada para kepala SKPD agar segera menindaklanjuti KUA PPAS perubahan yang telah disepakati untuk segera menyusun rencana kerja perubahan anggaran SKPD sehingga secepatnya tim anggaran pemerintah daerah dapat menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2021. Turut hadir pada paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten Kepala OPD, Camat, dan juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kabar baik bagi para tenaga penyuluh yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pasalnya, Komisi 8 DPR RI telah mengusulkan kenaikan insentif bagi para penyuluh untuk tahun 2022 mendatang. Usulan kenaikan insentif penyuluh agama telah disetujui. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI Samsiniang saat membawakan sambutan pada kegiatan diseminasi pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 di Parepare pada Senin 20 September 2021. Samsi mengatakan, usulan tersebut telah ada pada rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga dan akan ditetapkan pada APBN 2022 nanti. Menurutnya, dasar usulan kenaikan insentif tersebut sebab penyuluh agama merupakan garda terdepan Kemenak yang mempunyai tugas dalam menyampaikan segala kebijakan-kebijakan Kemenak di lapangan yang dinilai perlu penambahan insentif. Saya kira kita di DPR sudah menyetujui permintaan Kementerian Agama dalam rangka kenaikan insentif penyuluh agama sebanyak 2.300. Oh, itu sudah pasti Pak dan akan diberlakukan? Insya Allah. Ini kita akan pasti karena belum ditetapkan. Oh. Kalau sudah ditetapkan APBN 2022 nanti ini, mungkin bulan depan ditetapkan ya sudah. Oh. Kita belum bisa memastikan apa dipastikan ini lolos, tapi yang jelas Kementerian Agama dengan DPR sudah menyetujui. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna meningkatkan kemampuan personil Batalion B Pelopor menggelar pelatihan dasar Brigadir Remaja Satbrimob. Kegiatan ini menjadi motivasi untuk berlatih lebih giat agar tercipta personil yang kuat dan cekatan. Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pelatihan dasar Brimob dan kemampuan setingkat pelopor Brigadir Remaja Satbrimob Polda Sulawesi Selatan tahun 2021. Kegiatan itu dibuka Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisham. Turut hadir Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Kajari Didi, dan undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisham mengatakan, di era modern, tantangan Korps Brimob semakin berat, karenanya dibutuhkan personil dengan kemampuan fisik yang mumpuni. Hal itu dapat tercapai dengan pelatihan, sekaligus menciptakan postur yang lebih ideal bagi personil. Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi untuk berlatih lebih giat agar tercipta personil yang kuat, cekatan dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka upacara pembukaan latihan kemampuan Brigade Mobil bagi Bintara Remaja Satbrimob Polda Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Hadirin yang saya hormati, Korps Brimob adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Polri dan pada tingkat satuan kerja
Mapolda Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan merupakan salah satu pelaksana utama yang berada di bawah kendali Kapolda sebagai salah satu satker operasional. Sebagai salah satu satuan tertua di Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang begitu panjang tidak terlepas dari peran Brigade Mobil. Tantangan tugas pada Satuan Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan saat ini semakin berat dan kompleks. Gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi senantiasa terjadi pada berbagai tempat, demikian pula pada masa yang akan datang. Tentunya dengan kemajuan teknologi, maka kejahatan pun akan semakin berkembang. Sehingga dengan demikian dibutuhkan personil Brigade Mobil dengan kemampuan fisik yang memadai dan keterampilan yang handal. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, siapa yang tidak gemes melihat aksi para kucing lucu yang mengikuti lomba menghabiskan makanan? Kegiatan yang dilakukan di alun-alun lapangan Andi Makassau ini oleh komunitas pencinta kucing membagi kategori menjadi 2 kelompok, yakni kategori remaja dan dewasa. Aksi lucu dan menggemaskan diperlihatkan sekumpulan kucing yang ikut dalam lomba makan cepat yang digelar oleh Cat Lovers Parepare. Bertempat di alun-alun lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, lomba makan cepat ini digelar oleh komunitas Cat Lovers Parepare dalam rangka memperingati anniversary komunitas mereka. Para kucing ini diberi makan berupa whiskas dengan porsi merata yang cepat menghabiskan makanan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Salah seorang peserta Isma mengaku bahwa dalam mengikuti lomba lahap makan untuk seru-seruan. Terlebih lagi, banyak kucing yang lucu dan menggemaskan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, ini tadi ikut lomba ya? Iya. Itu lomba apa sih? Lomba makan lahap kucing-kucing. Ini kucingnya jenis apa sih? Persia. Persia. Umurnya berapa? Ini 5 bulan. 5 bulan. Namanya? Derce. Siapa? Derce. Derce. Gimana tadi hasil lombanya? Seru sih. Soalnya banyak kucing-kucing yang lucu. Sementara Ketua Panitia Lomba sekaligus Wakil Ketua Cat Lovers Parepare Rangga mengatakan, kegiatan lomba lahap makan dalam rangka First Anniversary Komunitas Cat Lovers yang akan diperingati pada tanggal 3 Oktober mendatang. Untuk kategori yang dilombakan ada 2, yakni pertama kategori remaja, yaitu kucing usia 1 hingga 7 bulan, dan kategori dewasa di usia 7 bulan ke atas. Sebenarnya memperingati hari terbentuknya Cat Lovers Parepare, Pak. Ya. Jadi kita adakan lomba untuk seru-seruan. Pertama itu lomba lahap kucing. Yang kedua lomba lari ke owner. Terus yang ketiga nanti kamisan dia lomba foto kontes. Jadi ini pesertanya berapa sih dan dari mana saja? Kalau pesertanya kita buka untuk umum, kebanyakan dari Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, UPTD SD Negeri 71 menyatakan siap dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan melaksanakan SOP PTM di masa pandemi. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, alat pengukur suhu hingga penyekat meja belajar siswa. UPTD SD Negeri 71 Parepare menyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM, mulai dari guru, peserta didik, beserta orang tuanya juga sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan sudah disiapkan di sekolah. Kepala UPTD SD Negeri 71 Parepare Bunyamin mengatakan sudah ada SOP PTM di masa pandemi tingkat sekolah yang akan diterapkan. Sekolah menyediakan disinfektan untuk penyemprotan ruangan, alat pengukur suhu, tempat mencuci tangan, serta bangku dan meja siswa yang telah diberikan pembatas. Bunyamin menambahkan, tidak akan ada kantin di sekolah, maka diharapkan siswa membawa bekal sendiri. PTM dilaksanakan selama 3 jam, mulai dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 256 siswa akan dibagi menjadi 50% setiap harinya untuk PTM. 50% siswa lainnya tetap akan belajar daring di rumah secara bergantian.
ruangan itu kalau satu ruangan itu 28. Jadi kalau jumlah peserta didik 28 maka kita bagi dua. Sip 1 misalnya hadir pada hari Senin sebanyak 50%. Kemudian sip kedua hadir pada hari Selasa, begitu seterusnya. Kemudian sistem pembelajarannya, materinya itu, nah, peserta didik tadi ini 50% yang belajar di sekolah, materinya itu sama yang belajar di rumah. Nah, cuma satu yang langsung tatap muka, satu yang belajar di rumah. Nah, kami pakai di sini syuting luring, artinya materi pelajaran untuk tatap muka ini langsung dijelaskan oleh guru, kemudian yang di rumah itu dibuatkan memang jadi lembar kerja di rumah. Besoknya itu yang hadir hari ini dikasih memang tugas untuk besok. Jadi di situ bergulir begitu. Nah, saya kira untuk pelaksanaan tatap muka ini begitu perencanaan yang kami buat nanti ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan tidak ada kendala. Ya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.